IG6, bertemu lagi dengan Miss Riana di pembelajaran tematik. Kali ini kita di tema 3, tokoh dan penemuan, masuk ke subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Oke, pertama pembelajaran 1 adalah muatan bahasa Indonesia. Oke, lagi-lagi tentang teks eksplanasi, yang mana artinya adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, ya. Menggunakan kalimat yang efektif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif, Miss ingatkan sekali lagi, adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Dan dalam menuliskan kalimat efektif, kalian harus menggunakan kata baku. Nah, berikut ada teks tentang radio dan manfaatnya. Oke, kita akan baca. Radio dan manfaatnya. Sejak ditemukan pada tahun 1929, radio menjadi salah satu penemuan yang berpengaruh. Radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau berita. Radio juga dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu terbaru. Selain untuk menyampaikan berita dan mendengarkan lagu, ada beberapa manfaat radio, yaitu 1. Radio memudahkan orang-orang yang belum atau tidak bisa baca tulis untuk mendapatkan informasi atau berita. 2. Mendengarkan radio akan melatih kita untuk fokus terhadap apa yang kita dengar. 3. Dapat melatih konsentrasi kita karena kita perlu berkonsentrasi dalam mendengarkan agar seluruh informasi dapat kita terima dengan baik. 4. Seiring perkembangan zaman, radio dapat didengarkan melalui koneksi internet. Sehingga banyak para pendengar juga dapat mendengarkan radio dari ponsel pintar mereka. 5. Kita dapat mendengarkan radio sambil melakukan pekerjaan lain karena saat mendengarkan radio hanya indera pendengaran saja yang dipakai. 6. Radio adalah media elektronik termurah dan tercepat dalam penyampaian berita. Pesan dapat didengar para pendengar dalam waktu yang bersamaan di setiap wilayah setelah berita diudarakan. Selanjutnya adalah muatan IPA tentang rangkaian listrik paralel. Apa artinya? Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Berbeda dengan seri ya. Pada rangkaian paralel, jika arus listrik ke salah satu alat listrik terputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam karena bercabang tadi. Nah, lihatlah gambar ini. Dia bercabang ya. Ini cabang 1 untuk lampunya dan ini cabang 2 untuk lampunya. Kalau ini disusun baterai, itu secara seri, sedangkan lampunya secara paralel. Oke. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah. Ketika padam salah satu lampu di ruangan rumahmu, maka lampu yang lain tidak akan ikut padam. Juga, lampu paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Terbayang ya kalau misalnya di rumah kalian dipasangnya lampunya secara seri. Satu lampu padam, lampu yang lain akan ikut padam. Sulit sekali kalau seperti itu. Nah, ini tugas kalian. Tugas nomor 3 ya. Yang dikerjakan nomor 3 saja. Gambarlah sebuah rangkaian listrik paralel dengan 3 baterai dan 3 lampu pada kolom tersebut. Jadi ingat, ada 3 baterai dan 3 lampu paralel. Miss, baterainya harus paralel juga? Tidak juga, baterainya boleh seri seperti ini. Tapi berarti baterainya harus ada 3. Jadi kalian gambarlah rangkaian listrik paralel dengan 3 baterai dan 3 lampu. Itu tugas kaliannya untuk IPA. Selanjutnya adalah IPS. Pengaruh sosial budaya dalam bidang IPTEK. Apa itu IPTEK? IPTEK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan kemajuan IPTEK dan teknologi, kita bisa melakukan pembelajaran berbeda seperti saat ini. Contohnya dengan metode daring atau online karena pandemi COVID-19. Terbayang ya kalau dulu mungkin belum ada internet dan ada kejadian pandemi, pembelajarannya mungkin tidak akan bisa seperti sekarang yang kita lakukan lewat media internet ya. Nah, tapi segala sesuatu itu ada manfaat positif dan ada hal negatifnya. Contohnya nih, tayangan televisi harus disikapi dengan bijaksana. Kenapa? Kita harus menonton sesuai usia ya, tayangan yang sesuai umur kita. Karena itu sudah dipikirkan dengan baik kalau anak usia berapa tahun bisa menangkapnya juga seperti apa. Sehingga kalau dia menonton film yang bukan untuk umurnya, takutnya akan tertanamkan hal-hal yang tidak baik.
Contohnya film-film dengan tingkat kekerasan tinggi atau kata-kata yang kasar. Jika dilihat oleh anak kecil, mereka belum bisa membedakan apakah itu baik atau buruk. Jadi mereka akan langsung meniru saja semuanya. Itulah kenapa kalian harus menonton film sesuai umur kalian. Oke, di sini ada contohnya, ada televisi dan ada radio. Nah, dulu waktu belum ada televisi, semua masih hanya radio saja. Kita hanya mendengarkan berita melalui media suara. Kalau sekarang dengan televisi, jadi ada gambarnya. Lebih menarik, tapi buruknya mata kita juga jadi bisa lebih cepat rusak dan jadi banyak berita-berita yang tidak benar atau tidak sesuai fakta atau istilahnya hoax. Kita harus teliti. Oke, kita lewat. Oke, muatan PPKN, kewajiban anak di rumah. Sebelumnya kita sudah belajar hak, sekarang kita belajar kewajiban. Kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya di rumah, mematikan televisi setelah selesai menonton, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Di sini juga di sekolah, di masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, sudah, itu kita lewat saja. Tugas kalian, kerjakan di buku tulis nomor 1 sampai U3. Ya, kerjakan di buku tulis. Nah, sekarang adalah muatan SBDP. Kita sudah belajar interval nada, jaraknya selalu 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Ini notasi angka, dan ini notasi hurufnya dari C. Kalau do sama dengan C ya, berarti do-nya sama dengan C di sini. Dari C rendah sampai C tinggi. Ini kalau kita tulis dalam not balok. Ya, not balok itu ada garisnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Ada 4 baris maksud Miss Riana. Dan tugas kalian adalah menyanyikan lagu Apuse, kirimkan dalam bentuk video. Berarti kalian menyanyikan lagu dalam video. Contoh videonya nanti akan Miss berikan di classroom juga. Dan Miss juga akan memberikan, kalian boleh menggunakan karaoke. Kalian bisa cari di YouTube. Atau tanpa iringan musik pun tidak apa-apa. Tapi contoh yang Miss berikan dengan iringan musik. Ini liriknya. Nah, nanti kalian lakukan itu, dikirim dalam bentuk video dan diunggah di classroom kalian. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi. Masih dengan teks eksplanasi. Ini dalam bentuk diagram, lagi-lagi menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Nah, lalu ini tugas kalian. Kalian baca tentang penemuan mesin cetak. Lalu jawablah pertanyaan berikut dalam diagram berikut, di mana ini boleh langsung dikerjakan. Oh, maaf, tidak di sini. Ini dikerjakannya harus di buku tulis. Kenapa? Karena tidak cukup. Ya, misalkan tambahkan, dikerjakan di buku tulis. Oke. Nah, selanjutnya adalah IPA lagi, tapi tetap sama saja. Nah, ini ada contohnya, rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Jika kalian ingin membuat lampu lalu lintas, nah, di sini ada saklarnya. Saklar ini digunakan untuk memutuskan atau menyambungkan arus listrik. Jika kita ingin lampu L1 yang nyala, berarti saklar yang dinyalakan adalah saklar I1 nih. Yang lain kita matikan. Nanti kita akan melakukan prakteknya. Ya, nanti kita akan lakukan prakteknya nanti di sekitar bulan Oktober atau November. Jadi kita akan prakteknya sebelum kita lakukan PAS. Baiklah, sekian dari Miss Riana. Sampai jumpa.